Ketika kita bekerja dan kita tidak menemukan struktur untuk kita menambatkan pengaman kita, safety lamp menjadi solusi. Halo, saya Taufan sebagai Asisten Product Manager untuk produk lifting load control dan bekerja di ketinggian dari Spacet Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang lifeline ataupun safety line. Dan sebelumnya kita mungkin perlu membahas tentang fall protection terlebih dahulu. Fall protection itu merupakan alat dimana untuk melindungi kita dari bahaya jatuh. Ataupun mungkin kita dengan bahasa seperti ini. Ketika kita jatuh, kondisi kita jatuh itu dalam kondisi yang masih ditolerir atau diperbolehkan. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mengkontrol kita dari insiden jatuh. Lalu kemudian di sini juga ada kita membahas tentang bagaimana konsepnya dalam membuat sistem fall protection. Umumnya dalam sistem fall protection itu ada 3 bagian, di mana ada pipi kita sendiri, lalu ada konektor, lalu ada angkurnya. Jadi dengan ketiga komponen ini kita bisa membuat sistem fall protection. Angkur ini adalah merupakan titik tambat kita dalam mengamankan diri kita sendiri saat bekerja di ketinggian. Contoh, ketika kita bekerja di kondisi seperti ini, mungkin kita akan mencari struktur terdekat kita yang bisa kita tambatkan dengan konektor ataupun lanet kita menjadi angkur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi angkur ini ada beberapa jenis, ada beberapa tipe. Nah, safety line jatuh pada kategori angkur. Lalu jadi safety line itu seperti apa? Tadi ya, kita udah bahas kalau safety line itu adalah merupakan angkur, dan dia bedanya adalah sebuah angkur yang berbentuk garis. Angkur itu bisa berbentuk titik, bisa berbentuk garis. Kalau safety line ini berbentuk garis. Artinya apa? Sepanjang lintasan safety line tersebut itu merupakan angkur. Kelebihannya apa? Jadi sepanjang garis di mana safety line tersebut diletakkan itu merupakan titik tambat. Jadi si pekerja mempunyai keleluasan untuk bekerja sepanjang area tersebut. Jadi kapan safety line itu digunakan? Ya seperti contohnya tadi sudah saya sebut, bahwa ketika kita bekerja dan kita tidak menemukan struktur untuk kita menambatkan pengaman kita, safety lamp menjadi solusi. Contoh, misalnya kita bekerja di kondisi di atap di mana sudah tidak ada lagi struktur. Di situ mau tidak mau kita harus menyiapkan sebuah struktur yang bisa menjadi titik tambat kita. Disitulah biasanya safety lamp menjadi solusi. Contoh selanjutnya adalah ketika bekerja di loading area, di mana biasanya kita bekerja di atas truk untuk memuat sebuah muatan. Pada kondisi tersebut, struktur terdekat kita yang bisa kita jadikan angkur adalah kanopi dari truk tersebut, di mana umumnya akan sangat jauh. Nah, di sini kita bisa pasang safety line di bawah kanopi tersebut untuk menjadi angkur kita bekerja di atas truk. Ya jadi karena prinsip dari mengamankan pekerjaan di ketinggian adalah harus kita tertambat pada pengaman, jadi safety line ini menjadi sangat penting untuk pekerja di lapangan. Lalu hal yang penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita menggunakan safety line adalah ground clearance. Sementara ketika kita kembali ke definisi dari pengaman jatuh, kita harus memastikan bahwa si pekerja ini tidak jatuh menghantam tanah terlebih dahulu, karena fungsinya adalah mengamankan pekerja. Nah, ketika ground clearance tidak dipertimbangkan, maka bisa jadi sistem fall protection tersebut tidak bekerja atau tidak efektif, karena pekerja akan keburu menghantam tanah sebelum menggantung. Kesalahan selanjutnya adalah pada desain, layout, ataupun posisi. Contohnya, ketika kita menggunakan ataupun memasang safety line di atas atap, dan kita memasang safety line tersebut melewati atau melintangi dari skylight. Nah, skylight ini merupakan struktur lemah, dan ini menjadi masalah, karena tidak boleh kita berjalan di atas skylight sehingga itu menambahkan resiko baru. Baiknya adalah ketika kita melewati skylight, maka buatlah pijakan sehingga pekerja tidak harus melewati skylight, terlepas dari kita tetap menggunakan safety line. Oleh karena itu, seluruh stakeholder ketika mempersiapkan untuk pemasangan safety line harus berkonsultasi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Sesama stakeholder bisa mempertimbangkan area mana yang paling tepat untuk menggunakan safety line dan posisi mana yang perlu diamankan dari bahaya tersebut. Itulah kenapa kita hadir untuk menjadi partner bagi klien kami untuk mencari solusi. Jika Sobat Spacet masih ada pertanyaan ataupun sedang dalam proses perencanaan penggunaan safety line sehingga perlu tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Spacet dengan WhatsApp ini atau cek website Spacet Indonesia. Dan Spacet Indonesia juga mempunyai representatif di Surabaya. Untuk kalian teman-teman yang di Surabaya ataupun Jawa Timur bisa menghubungi ke Spacet Surabaya. Jangan lupa komen kalau kalian masih punya pertanyaan selanjutnya.